ya, itu banyak protes dari masyarakat yang tidak terima, tapi yang menerima justru pakai NMAX, pakai sepeda motor, bagus-bagus, menerima yang lain nggak terima. Ya. Saya ingin nanyakan tadi dengan data penyempurnaan data ya dari DTKS ke DTSen ya, itu tadi ya. Apakah ini melibatkan kepala desa apa tidak? Sepengetahuan saya waktu kami di Dapil cek ikut mengawal penerima bansos, ya, itu banyak protes dari masyarakat yang tidak terima, tapi yang menerima justru pakai NMAX, pakai sepeda motor, bagus-bagus, menerima yang lain nggak terima. Ya. Nah, waktu kami minta kepada kepala desa untuk disempurnakan data itu, kepala desa itu rata-rata tidak berani. Tidak beraninya karena begini, karena mereka pasti akan rapat dengan DPD, dengan RT RW, lalu mereka akan diprotes. Saya minta untuk kerjasama dengan kepala dinas dan dinas sosial dan bupati dan kecamatan, itu juga sama, itu juga digeruduk seperti itu. Nah, tadi Pak Singgih cerita ini rata-rata penerima itu tim sukses. Ini bukan tim sukses kepala desa yang ini, tapi kepala desa mungkin yang dulu, mungkin ya, atau tim ses yang dulu. Nah ini bagaimana ini kalau nanti mereka dihapus, ya, dihapus, pasti nanti kepala desa akan jadi sasaran. Kira-kira ini menurut Pak Menteri sarannya bagaimana ini? Ya. Solusinya? Ya, terima kasih ya. Jadi sedikit kami laporkan di sini bahwa kita ingin membangun sistem yang lebih transparan. Kita harus lebih terbuka, maka itu semua harus berbasis data yang dikeluarkan oleh BPS. BPS mengumpulkan berbagai pangkalan data yang ada, kemudian diverifikasi dan divalidasi dengan ukuran yang ditetapkan oleh BPS. Setelah itu BPS turun ke lapangan. Turun ke lapangan bersama kami, tapi terus terang baru pada 12 juta KPM itu. Dari 12 KPM yang ditemui secara langsung oleh petugas kami dan BPS, ada 1,9 juta yang inclusion error, yang tidak sesuai dan mestinya tidak mendapatkan bansos. Dan ini valid. Dan ini valid yang 1,9 ini. Tapi kan belum semua. Kalau kita bisa ground check satu-satu ke depan, ya, dengan waktu tambahan ke depan, insya Allah ke depan data kita makin akurat. Ya, itu satu. Yang kedua, memang dalam jalur formal kita libatkan mulai dari RT, RW, kepala desa, naik terus sampai ke kepala daerah lewat dinsos. Jadi itu jalur formal, Pak. Tetapi masyarakat juga kita beri kesempatan, anggota DPR juga kita beri kesempatan. Bisa lewat jalur yang namanya jalur partisipasi. Jalur partisipasi itu kita gunakan aplikasi cek bansos. Kita bisa di situ mengusulkan atau menyanggah. Sekarang sudah ada lebih dari 500.000 yang mengusulkan ini, dan di dalam aplikasi kita itu ada beberapa hal yang harus disertakan ketika kita usul. Misalnya saya usul si fulan, itu kalau bisa ada KTP-nya, kemudian ada kondisi rumahnya, dan juga hal-hal yang mendukung, sehingga nanti kita bisa lakukan uji lapangan. Kita lakukan satu verifikasi, validasi, yang kemudian nanti pada akhirnya BPS yang menentukan. Maka itu kita buka, ini masyarakat harus ikut, masyarakatnya harus aktif, supaya mereka yang tidak layak itu akhirnya terkoreksi secara bertahap. Memang saya harus akui masih lebih banyak yang usul daripada menyanggah. Yang menyanggah sudah lebih dari 500.000 yang usul, sementara yang menyanggah masih di bawah 10.000. Nah ini yang kita ingin diperbanyak ke depannya, ini yang menyanggah ini. Nah ini Pak, jalur pemutakhirannya ini.
Jadi ada jalur formal, ada jalur partisipasi. Dua-duanya kita berikan ini Pak. Jadi yang mandek atau yang tidak terbawa di dalam musyawarah desa itu bisa lewat cek bansos. Jadi kalau toh ada koreksi nanti tidak boleh menyalahkan kepala desa. Karena ini ada jalur lain, ada jalur masyarakat yang mengawasi. Mari kita lanjut kepada tema RKP kita tadi ya, kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif atas seizin pimpinan sidang. Lanjut ya. Dilanjut Pak. Nah, tentu patokan kita adalah cita Presiden yang sekarang jadi prioritas nasional. Kita di prioritas 4 dan 6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Sementara dalam upaya intervensi utama, kita berada di nomor 2, penyelenggaraan program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial pangan atau sembako, dan yang ke-6, di urutan ke-6 adalah pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Ini adalah kebijakan khusus belanja KL tahun anggaran 2026. Diprioritaskan memanfaatkan belanja KL dalam rangka penguatan tema bidang sektor yang mendukung prioritas pembangunan. Arahan Presiden maupun tematik APBN melalui strategi ekonomi dan fiskal yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada air, percepatan perluasan makan bergizi gratis, dan ini yang berkaitan beririsan dengan Kementerian Sosial adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kebijakan jenis belanja sosial tahun anggaran 2006. Pertama, kita melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, KIP, Kuliah, program Indonesia Pintar, bantuan premi PBI JKN, dan rehabilitasi sosial. Perlu kami sampaikan, khusus mengenai premi PBI, Kementerian Sosial sekarang juga berpacu pada DTSEN. Ya, tetap ditandatangani oleh kepala daerah, setelah itu nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan.